pertama, aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian udah meluangkan waktu untuk ikut webinar hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari webinar hari ini. Selanjutnya, perkenalan dari Presiden LSPR Forsi. Kak Sherin, silakan. Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang juga kepada Sir Taufan, Wakil Rektor 3 LSPR, Miss Vicky, Head of Student Activities, Kak Cherry, selaku koordinator dari community, dan juga perwakilan dari Student League, BIME, teman-teman, Ibu Ida Sani. Perkenalkan, saya Sherin Wijaya, Presiden dari LSPR Forsi. Saya dan teman-teman officer ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida serta teman-teman semua karena sudah mau meluangkan waktu untuk ikut serta dalam webinar Forsi yang kedua ini. Untuk webinar hari ini, kita akan membicarakan mengenai composting. Mungkin masih banyak dari kalian yang masih bingung composting itu apa dan kegunaannya apa. Semangat mengikuti guys, semoga bermanfaat. Dan juga teman-teman, saya ingin mengingatkan mengenai peraturan di webinar ini. Yang pertama, menggunakan pakaian yang pantas. Yang kedua, tidak makan selama sesi webinar. Yang ketiga, kamera tidak dimatikan karena webinar ini akan direkam. Yang keempat, mohon di-mute mikrofonnya saat pembicara sedang menjelaskan. Yang kelima, siapkan dan simpan pertanyaan bila ada pertanyaan untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih. Nah, tadi udah perkenalan dari Presiden LSPR Forsi dan juga peraturan webinar hari ini. Nah, selanjutnya, perkenalan dulu yuk sama pembicaranya. Silakan Kak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ida. Insya Allah hari ini kita akan sharing tentang apa dan gimana sih ngompos itu. Ini ngompos untuk pemula ya, gitu. Gimana, apa composting itu, caranya kayak apa, manfaatnya untuk apa, bahan-bahannya apa aja, gitu. Semoga dengan kita sharing hari ini, mudah-mudahan buat kedepannya dibukakan gitu kita pemahamannya composting itu kayak apa, mudahnya kayak apa, terus biar konsep dasarnya tuh bisa kita pahami dan bisa kita aplikasiin di rumah masing-masing. Jadi nanti juga bisa dibagiin ke sekitar juga manfaatnya. Gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan kita hari ini dimudahkan ya buat belajar bareng-bareng. Saya hanya praktisi, saya di sekitar rumah menginisiasi Bank Sampah Sekar Tanjung dan sharing buat ini apa ya, kayak kelola limbah rumah tangga gitu buat ibu-ibu PKK, terus kayak buat di sekolah-sekolah kayak gitu. Dan terima kasih atas kesempatannya kali ini. Yuk kita mulai aja mungkin ya. Composting di lahan terbatas. Kalau kita ngelihat di sini foto kayak gini, kita sering kayaknya pernah deh kita lihat di Instagram, di mana kita lihat kayak gini, sampah terbesar di Indonesia, sisa makanan dari rumah tangga itu, apalagi lagi situasi ini ya, work from home kali ini, pasti kitanya apa ya, karena banyak di rumah, pastinya sampah yang kita hasilkan di rumah juga lebih banyak. Saya juga yang biasanya sudah mulai mengurangi pemakaian plastik, tapi karena adanya situasi lockdown kayak gini, mau nggak mau, semua belanja harus online kan karena takut mengurangi plastik di rumah. Indonesia itu merupakan negara yang produksi sampah makanan sisanya itu terbesar kedua di dunia. Nah, dan secara global itu makanan yang nggak pernah dikonsumsi itu sampai 1, miliar ton, banyak banget ya di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kalau nggak salah itu hariannya itu sampai 7.000 sampai 700 ton gitu kalau nggak salah. Itu hanya untuk Jakarta. Kenapa kita harus ngompos? Pertama kali yang perlu kita sadari, kita tahu dari fakta-fakta sampah tadi seperti itu, banyak ada timbulan sisa makanan, sisa sampah yang dinamakan sama food loss, itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Rata-rata sampah di Indonesia itu dihasilkan itu dari sisa makanan, dari makanan yang tidak dimanfaatkan dengan layak, terus kalau sisa masak yang nggak dimanfaatkan dengan baik, terus belum lagi kalau kita misalnya lagi jajan, lagi makan sampahnya tadi dikelola dengan baik. Jadi pertama gini ya, ketika kita nyampah gitu ya, kan kita selalu berkegiatan nyampah ya tiap hari. Nantinya akan berakhir di mana? Apa sih yang namanya kompos gitu? Proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis. Secara biologisnya kayak apa? Karena di prinsip utama pada compostingnya itu ada 5 bahan
yang harus ada, dan kalau nggak ada satu itu, kompostingnya nggak akan jalan. Yang satu adalah adanya sisa organik coklat atau bahan karbon. Kedua, sisa organik hijau. Prinsip utama dalam kompos itu harus ada lima ini poin ini. Satu yaitu sisa organik coklat. Sisa organik coklat itu apa aja? Sisa organik coklat itu daun kering, serbuk kayu, terus sobekan kertas, sobekan kardus, ada bonggol jagung juga, terus bisa abu arang. Yang kedua adanya sisa organik hijau. Sisa organik hijau itu apa sih? Sisa organik hijau itu limbah dapur yang biasa kita hasilkan di saat masak, bisa potongan sayur, buah-buahan, tanaman-tanaman liar yang suka ada di halaman. Ada ampas teh sama kopi juga. Itu dia gunanya fungsinya itu buat penyerap bau juga bisa, buat menyerap kelembaban juga bisa. Itu sisa organik hijau. Nah, kalau yang ketiga harus ada tanah atau pupuk kandangnya. Kenapa harus ada? Jadi gini, kalau pas kita ngompos, idealnya itu keadaannya tuh harus nggak boleh kering banget, nggak boleh basah banget. Nah, si tanahnya itu buat nyerap kelembaban. Keempat, adanya mol sebagai bioaktivator. Bioaktivator itu apa sih? Bioaktivator itu dia tuh bahan kayak mempercepat proses fermentasinya. Sebenarnya tanpa si mol ini, composting itu akan berjalan. Si komposter itu akan berjalan. Hanya berbeda kecepatannya. Jadi bisa aja dengan bahan-bahan kita tumpuk, kita lapis, disiram air aja, itu juga tetap bisa jadi tanah. Kita numpukin si sampah-sampah kita aja di halaman gitu, walaupun tanpa perlakuan apapun, itu pasti akan jadi tanah lagi, pasti akan jadi kompos. Karena memang sebetulnya namanya kegiatan composting ini untuk mengembalikan kesuburan ke tanah, kembali ke tanah. Jadi kita mengembalikan kesuburan tanah pada apa yang kita makan. Nah, kita numbuhin tanaman, numbuhin apa gitu ya. Dengan cara mengkomposting, si media tanamnya tuh akan lebih baik, akan lebih subur, dan jadinya akan membuat ini lebih baik lagi. Pemberian kompos pada tanaman itu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima itu adanya oksigen. Poin utamanya harus ada oksigen. Jadi wadah apapun nanti yang akan kita pakai, harus aerasinya, aliran udaranya itu harus baik. Jadi bisa dilihat wadah untuk kompos yang baik itu aerasinya itu baik, yang aliran udaranya itu baik. Kayak kardus itu punya pori-pori yang bisa gitu ya, ngalirin udara. Kayak keranjang juga biasanya yang kita kenal biasanya keranjang Takakura ya kalau untuk composting itu. Terus kita juga bisa pakai gerabah, bisa pakai pot, bisa pakai ember, lalu kita juga bisa pakai komposter yang drum biru. Komposter drum biru ini dibanding dengan yang lain, komposnya hanya padat saja. Kalau yang komposter yang biru, yang paling kanan, dia bisa menghasilkan pupuk cair juga, bisa buat pupuk cair juga untuk persiapan pembuatan kompos. Tadi kan di 5 poin untuk membuat kompos itu kan ada yang namanya mol. Mol itu si bioaktivator yang untuk mempercepat pembuatan pupuk organik padat maupun cair. Mol itu apa? Cara bikinnya apa? Jadi si mol ini adalah limbah dapur, bisa sisa makanan, bisa sisa hewani, dicampur dengan gula merah, bisa sisa susu kental manis, bisa sirup basi, atau molase juga bisa. Nanti dikasih air tanah, pakai air hujan boleh, atau pakai air cucian beras juga bisa. Nah, itu perbandingannya itu, si limbah dapurnya sebagai si karbohidratnya itu 3 bagian, gula merahnya 1 bagian, untuk larutannya itu 10 bagian. Semua bahan-bahan ini dicampur, dimasukkan ke dalam botol, dipanen dalam waktu 14 hari. Tapi kalau kayak gini kan ribet ya, pasti kalau anak kosan paling males deh kalau kayak begini. Maunya yang gampang kan ya. Bisa juga nih pakai air cucian beras, inapin aja hanya 2 malam, atau rendaman kulit pisang, kulit buah, direndam selama 5 hari, itu bisa jadi bioaktivator. Perlu diingat lagi, tanpa si mol ini pun tetap ya, limbah sayuran kita tuh pasti tetap akan bisa jadi kompos. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Starter ini apa sih gitu? Starter itu sebenarnya hanya kayak tes gitu. Kayak tes, kita bisa enggak sih bikin komposnya? Nanti kompos kita akan berjalan apa enggak sih, berproses dengan baik atau enggak gitu. Nah, caranya pertama-tama buat bikin starter itu, kita pasti nyiapin wadah ya. Pasti kita nyiapin wadah, terus sayuran kita cacah kecil-kecil, sedikit aja sih, paling 1 baskom gitu kalau setiap kita masak gitu, 1 baskom, terus nanti dicampur ada tanah, ada daun kering, boleh. Atau kayak tadi tuh, sobekan kertas, kardus,
atau ada misalnya arang kayu gitu, itu juga bisa dipakai. Nah, nanti itu dicampur dikepel-kepel, lalu semprot dengan mol. Mol yang tadi kita pakai ya. Kalau mau yang daya fermentasinya kuat, memang tadi pakai perbandingan yang 3:1:10, bahan-bahannya seperti itu difermentasikan selama 14 hari. Tapi karena kita kan perlunya bikin kompos tuh yang mudah, yang gampang, dan bisa dilakukan siapa aja gitu kan. Kita coba aja nanti pakai air cucian beras. Nah, air cucian berasnya itu diinapin 2 malam, bisa juga tadi kulit pisang direndam, mau kulit buah naga atau apapun direndam 5 hari. Buah-buahan itu, kulit-kulit buah itu kalau direndam itu apa ya, dia tuh bisa jadi pupuk cair gitu, bisa buat aktivator ini juga gitu. Nanti setelah dikepel-kepel, disemprot dengan mol, nanti dibiarin 3 hari. Biarin 3 hari, kita tunggu sampai situasi si komposternya itu hangat, mengeluarkan udara hangat gitu. Kalau kita pegang gitu hangat, itu terus ditutup wadahnya. Walaupun aliran udaranya harus baik gitu ya, tapi tetap kalau ketika bikin starter ini kita harus ditutup, disungkup. Misalnya kita mau pakainya apa? Misalnya pakainya pot ya. Misalnya kita mau pakai pot. Nah, si potnya itu ditutup pakai kantong kresek gitu, pakai kantong kresek bisa atasnya. Yang paling gampang kan di sini wadahnya pot ya, lebih mudah dicari. Kalau nggak ada pot bisa pakai polybag juga bisa. Kalau misalnya di rumah adanya baskom, adanya ember, boleh itu pakai aja gitu. Kalau misalnya kita pegang setelah 3 hari itu udah menghangat, itu tandanya berarti udah jadi, udah bisa. Nah, kita baru deh siap ngompos. Nah, itu baru starter. Nah, indikasinya dari starter ini biasanya selain hangat itu berwangi tape gitu, berbau aroma tape. Jadi jangan takut itu kalau selama ngompos takutnya bau, takutnya jijik gitu. Apalagi kan banyak ibu-ibu gitu ketakutan kalau ngompos itu takutnya sama belatung. Nah, sama lalat, buah-buah itu yang kecil-kecil itu biasanya suka keluar gitu. Bila kita melakukan langkah pembuatan starter komposnya itu diikuti caranya, ya, terus kita juga tahu komposisi yang terbaik itu seperti apa, pasti ulat belatung itu nggak bakalan ada. Jadi patokan yang bagus untuk kompos itu kita harus jaga kelembabannya, nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering gitu. Makanya kenapa ada si bioaktivator ini, kenapa ada si mol ini, itu sekaligus untuk jaga kelembaban. Jadi kalau misalnya kita raba gitu ya si starternya itu kok kering banget, itu semprot lagi pakai mol. Selama 3 hari itu sambil dilihat apakah berhasil apa enggak. Setelah bikin starter gini, mulailah kita bikin kompos. Ini cara kompos yang saya lakukan di rumah. Kebetulan saya suka memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah aja sebagai reuse gitu ya, memanfaatkan limbah rumah tangga. Pertama, kita nyiapin wadahnya boleh apa aja, tadi yang kayak semua wadah yang tadi dilihatin itu bisa dipakai, wadahnya boleh apa saja, pastikan aliran udaranya baik. Ini boleh nih, kalau kayak aku nih kayak gini, kontainer bekas kayak gini, jadi si sampingnya, bawahnya itu dilubangin, boleh pakai paku, gitu. Dilubangin biar udaranya ngalir. Yang pertama, masukkan sisa organik coklat. Si daun kering boleh, tanah buat lapisan pertamanya boleh, cangkang telur juga boleh. Nah, terus di atasnya tambahkan sisa organik hijaunya, si potongan sayurnya. Pastikan perbandingannya itu nanti setelah dilapis-lapis itu, si bahan coklat sama bahan hijaunya tuh lebih banyak yang coklatnya. Gitu, sebagai penjaga kelembapan. Nanti lapisi dengan tanah atau pupuk kandang selapis demi selapis. Namanya wadah itu kan ngikutin ya. Nanti kalau wadahnya udah 3/4 penuh, buat bikin batch baru gitu di wadah yang lain. Jadi biar di wadah yang pertama dia bisa setelah 3/4 penuh, dia bisa kita diamkan selama 1 sampai 2 bulan biar matang dulu. Karena namanya kompos itu kecepatan mengkompos sama wadahnya itu pasti lebih banyak si limbahnya. Kayak aku sendiri di rumah ada kompos
ada komposter itu, aku punya komposter 5. Dari jerigen, pot, sampai pakai baskom pun ada. Aku pernah pakai baskom gitu. Jadi karena ngejar tahu-tahu kok udah penuh gitu. Udah penuh tapi wadah nggak ada. Nah, terus pastikan si wadahnya yang kita pakai itu tertutup biar aman dari gangguan hewan. Hindari juga dari tampiasan air hujan. Jadi pastikan pastikan wadahnya itu tempat kering, terus di tempat teduh aja kayak gitu. Jangan kena langsung sinar matahari, akan mempengaruhi si proses komposternya. Komposter yang udah jadi nih bisa dipanen dalam waktu 2 bulan. Gimana sih hasil kompos yang bagus? Hasil kompos yang bagus itu kalau dipegang itu ya teksturnya kayak tanah, memang benar-benar kayak tanah, dan baunya juga bau nggak enak gitu, aromanya nggak enak, itu nggak ada. Walaupun mungkin waktu pada proses ngomposnya gitu akan ada belatung, ada lalat, ada apapun yang ikut. Malah di komposter itu saya itu suka ada kelabang, suka ada luing, itu yang kecil-kecil kayak gitu. Nanti pada prosesnya itu semua tuh akan hilang gitu. Asal tahu si belatung itu sebenarnya itu tuh soldier, itu fly. Dia tuh lalat hitam yang sebenarnya itu maggot gitu. Dia tuh akan membantu pemrosesan kompos kita, dan nantinya si kompos kita tuh kan nutrisinya itu akan lebih baik malahan kan, karena proteinnya dia lebih banyak kan ya. Jaga kondisi komposter untuk tidak terlalu kering ataupun terlalu basah. Next, kompos yang udah jadi kayak gini biasanya aku jemur, terus nanti aku ayak gitu halus, nanti baru siap dijadiin media tanam. Makasih Kak Ida. Jadi tadi kan kalian udah lihat ya, udah dikasih tahu juga sama Kak Ida cara gimana composting di lahan yang terbatas. Nah, ada beberapa teman-teman yang udah nanya dan udah terjawab juga kan bagaimana caranya, terus bahannya juga udah dikasih tahu. Nah, terus ada yang tanya lagi nih Kak, composting yang baik dan benar itu berpengaruh besarnya terhadap lingkungan itu apa aja sih, selain untuk kan tanaman juga menyuburkan tanaman, terus juga meningkatkan oksigen juga. Jadi gini, selain dari itu semua, jadi si composting ini bergunanya buat bumi kita tuh sebenarnya membantu itu begini. Kalau kita nggak ngelola si limbah dapur kita dan hanya mencampurkan gitu saja sisa organik dan sisa anorganik di tempat sampah, kita kan selama ini mikirnya kalau sampah itu jijik, kotor ya gitu ya. Itu sebenarnya kenapa? Karena nggak dipilah, nggak dipisah, hanya disatukan di satu tong sampah, bener nggak? Biasanya kan kita selama ini, dulu ya, aku sebelum ngompos, kalau habis makan apa ya, misalnya yang enak itu kayak misalnya makan cilok, makan basreng, makan seblak, itu pakai plastik ya, pakai plastik. Nah, setelah kita makan itu, biasanya kita apain sih? Udah disobek, terus main buang aja ke tempat sampah, iya kan? Setelah di tempat sampah itu nanti kan diangkut sama petugas kebersihan biasanya. Nah, pada perjalanannya, si petugas kebersihan itu nanti bawanya nanti pasti ujungnya ke TPA. Kalau di Jakarta di Bantar Gebang. Nah, sementara nih, TPA tuh katanya mau overload gitu ya, udah mau penuh. Kalau kita tidak segera mulai aksi untuk mengkompos, tidak memilah, tidak memisah sampah organik kita sama anorganik, nggak mencoba belajar mengkompos, itu bakal penuh banget. Terus kita mau buangnya di mana nanti, ya nggak? Karena si tumpukan si sampah organik sama anorganik itu kalau bertumpuk lama-lama, kayak di Bantar Gebang itu kan kayak gunung ya, campurannya itu dalam waktu lama dan banyak, itu nanti ngeluarin yang namanya air lindi. Nah, air lindi ini kalau terakumulasi dalam jumlah banyak dan tertangkap di udara, di atmosfer, itulah yang akan mengakibatkan si efek rumah kaca. Banyaknya kegiatan karbon yang kita hasilkan. Itu baru satu poin, karena adanya si air lindi gitu kan. Kalau dengan mengkompos, kalau bisa dimanfaatkan dengan kompos itu bisa mempunyai manfaat lebih baik, bisa jadi media tanam. Nanti si media tanamnya itu kan kita tumbuhin makanan yang kita makan. Syukur-syukur kita mulai belajar menanam sayur. Garis besarnya kompos itu sebenarnya hanya itu gitu. Mengurangi tumpukan sampah, karena kalau air lindinya itu nanti dia tuh kan menghasilkan gas metana gitu. Nanti kalau terakumulasi dalam jumlah banyak itu nantinya bisa mengakibatkan ledakan gitu.
Kayak tadi di materi aja kan di itu TPA Lui Gajah pernah ada juga, terus di Piungan pernah. Tadi kan udah dijelasin juga kan beberapa kayak composting, bahan-bahannya, dan cara pembuatan sederhananya. Nah, yang teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak sih kayak ya? Kak Ida, aku mau nanya sih tapi simpel aja nanyanya. Iya Kak, jadi sebenarnya cuma simpel aja sih Kak mau nanya kan yang sisa makanan itu, kalau misalnya yang sisa makanan yang udah ada di apa sih saringan wastafel buat tempat cuci piring itu masih bisa nggak sih Kak? Soalnya kan itu udah kena sabun gitu ya Kak. Oh, kalau udah Apa kena nggak ngaruh? sabun. Sebenarnya sih simple aja ya. Kalau kita sih pengennya kan bersih ya, apalagi kan tujuan untuk mengkompos itu kan untuk media tanam sayuran ya. Nah, kalau yang kayak di bekas cucian piring gitu kan sebenarnya karena udah kena sabun ya, itu kan bisa dikatakan udah residu sebenarnya. Kalau untuk masuk ke komposter juga kayaknya kalau udah masuk ke komposter jadi nanti akan mempengaruhi proses. Lebih baik dipisah aja. Kalau misalnya punya biopori, nah yang residu itu bisa masuk ke biopori. Jadi bahan-bahan si komposter itu kalau bisa yang kita masukin ke wadah komposter itu yang bagus-bagus. Maksudnya begini, si limbah sayurannya juga kita pilih yang tidak kena lalat, yang jangan sampai kena air terlalu banyak. Biasanya ditirisin dulu. Kalau aku tuh misalnya kayak kangkung, misalnya kita masak kangkung nih, kita potong-potong gitu ya, kita potong-potong kayak gitu, kita satuin sama sayuran yang lain, itu ditirisin dulu. Kalau misalnya kita lagi masak kan biasanya cuci itu ditirisin dulu. Itu biar apa? Mengurangi si komposternya nanti akan lembab. Karena kalau lembab itu pasti ngeluarin belatung deh, pasti ada ulat kayak begitu. Jadi kita biar mudah, biar gampang ngompos itu lebih baik semua dalam keadaan kering. Kayak nasi pun kalau bisa dimasukin dulu ke kulkas. Masukin dulu ke kulkas sampai kering. Dia nanti akan kering gitu kan. Nah, itu baru langsung masuk komposter. Usahakan jadi bahan-bahan yang masuk komposter itu kering. Nggak basah. Walaupun sebenarnya perlu ya. Nanti juga kan kalau kering juga pasti dikasih mol kan, dikasih bioaktivator. Dalam hal ini lebih baik kayak gitu, dipisah. Gitu. Kecuali kalau kita punyanya hanya komposter aja, misalnya kayak di rumahku ini kan nggak punya lahan tanah lagi, jadi aku bener-bener pakai komposter semuanya, bener-bener pakai komposter, pakai wadah, nggak punya biopori karena di bawahnya itu sudah septic tank, nggak bisa digali lagi. Kalau untuk beli komposter yang kayak paling kanan tadi kan ada ya komposter biru tuh, komposter drum biru. Kalau itu sebenarnya bisa masuk semuanya. Kayak si limbahnya itu bisa masuk semua, bisa menghasilkan pupuk cair. Nah, gitu. Tapi kalau aku lebih suka memanfaatkan wadah yang ada di rumah dulu. Makanya sampai saat ini masih nyaman sih sama wadah-wadah biasa aja gitu, tanpa menghasilkan pupuk cair. Masih kurang jelas nggak kalau kayak gitu? Sudah Kak, terima kasih. Silakan yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Iya. Tadi aku belum jelasin itu ya, yang nggak boleh masuk ke kompos. Yang pertama, kalau yang nggak boleh masuk ke kompos itu lemak-lemak kayak ikan, kayak daging, terus kayak hasil olahan susu kayak keju itu nggak boleh. Terus kayak minyak itu nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Kalau minyak itu masuk ke komposternya nggak akan jalan. Kalau kita punya jelantah aja, kita buang ke tanah, tanaman kita bisa mati. Tanahnya pun bisa mati. Maksudnya unsur hara di dalamnya juga bisa mati, kayak gitu. Makanya kenapa sekarang apalagi banyak anjuran ya untuk ngumpulin jelantah, ya kan? Terus dibikin sabun jelantah, itu untuk mengurangi efek buruk, dampak negatif dari si jelantah itu. Bisa dimengerti? Mungkin? Gitu. Itu untuk jangan juga masukin kotoran hewan kayak kucing, anjing gitu. Karena kalau untuk wadah komposter yang tadi aku aku contohin, itu nggak bisa memproses kecuali kayak vermicomposting. Vermicomposting itu yang apa? Vermicomposting itu ngompos dengan menggunakan media cacing. Kalau dengan vermicomposting itu dia bisa gitu masukin kotoran hewan kayak gitu. Yang nggak boleh udah pastinya bahan-bahan kimia ya, nggak boleh juga kayak gitu. Dan perlu diingat kondisi ideal pada komposnya itu harus karbon berbanding sama nitrogen. Jadi si bahan coklat berbanding sama bahan hijaunya itu harus 2:1. Misalnya kita punya limbah sayur 1 baskom,
pas mau masukin ke komposnya kita harus punya bahan coklatnya, si bahan organik coklatnya itu dua. Itu kenapa? Yaitu menghindarkan dari adanya belatung. Terus juga biar nggak terlalu becek. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Aku mau tanya, kan tadi itu pakai air cucian beras gitu ya. Air cucian berasnya itu di air cucian yang keberapa? Apa terserah gitu? Oh gitu. Kalau Kalau nanti ada yang dianjurkan itu air cucian berasnya harus yang pertama kali. Jadi dia tuh unsur apanya ya, unsur haranya tuh lebih banyaknya di situ. Si cucian beras itu kayak gitu. Kalau kedua, cucian beras yang kedua, ketiga itu boleh ditampung. Nanti buat siram tanamannya aja. Itu sama aja kok. Kalau itu buat pupuk juga gitu. Jadi tanaman juga kalau disiram sama air cucian gede bakal lebih manis gitu biasanya. Oke, ada lagi? Makasih ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Makasih. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin sama Kak Ida? Kak pertama buat kompos sih. Tahun 2016 saya gabung di Rumbel Green and Organic IP Jakarta. Nah di situ tuh ini tentang berkebun secara organik. Nah di situ deh di hati itu kayak ada salah. Mulai tuh ada dalam limbah sayur gitu, ditaruh di dalam keranjang. Nah keranjangnya itu kayak yang tadi deh banyak lubang-lubangnya gitu, kayak lubang itu dilubangin. Jadi si tikus itu lompat ke dalam si komposternya itu, terus dia ngelubangin gitu. Dan tiba-tiba malamnya pun qadarallahnya hujan gede banget itu tampiasannya, ya Allah. Yang namanya maggot. Maggot itu tahu kan belatung yang warnanya coklat gitu, gede-gede lagi. Itu sampai masuk ke kamar anakku. Sampai naik ke teras gitu. Di situ wah, itu pertama kalinya saya kenal kompos. Baru berapa bulan langsung berhenti karena dimarahin mas suami, komposternya diangkat dibuang ke tempat sampah. Ngapain katanya gitu. Tapi dari berjalannya waktu, terus ngelihat, apalagi aku kan suka nanem ya, terus ngelihat tanamannya kok oh iya, dengan ngompos terus ada media tanam yang ready terus. Jadi aku juga udah mandiri, nggak pernah beli lagi media tanam, nggak pernah beli tanah gitu, kecuali kalau pupuk kandang aku perlu beli ya. Baru deh tuh dari keluarga itu oh iya seneng, malah anakku sekarang mulai ikut nanam, mulai ikut ngompos. Kalau misalnya lagi masak, dia yang udah ngasih tahu duluan, ini di mana ya naruhnya gitu. Atau kadang-kadang dia yang masukin sendiri tuh potongan sayurnya itu ke wadah yang aku siapin khusus di kulkas. Biasanya aku taruh wadah gitu kayak Tupperware gitu, kayak ada tertutup gitu, aku taruh di kulkas paling bawah. Jadi setiap 2 hari 3 hari kalau udah penuh aku masukin ke komposter kayak gitu. Jadi sekaligus ya kayak jadi jadwal gitu ya, kalau udah penuh buat masukin ke komposter buat diaduk gitu. Karena komposter kan perlu diaduk ya, biar cepet gitu. Sebenarnya nggak diaduk, nggak pakai mol pun pasti jadi kompos, tapi prosesnya lebih lama gitu ya, aja sih. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? mau bertanya Kak. Boleh. Nama saya Vio. Saya kan belum pernah mengompos ini kan Kak. Kira-kira kalau saya ingin memulai sebagai pemula itu tips dan tips-tipsnya itu apa aja sih Kak supaya sukses dalam mengomposnya, dan juga kesalahan apa yang sering dibuat oleh pemula pertama kali mengkompos gitu. Terima kasih. Tips and tricks. Pertama salahnya dulu kayaknya yang enak dibahas ya. Kesalahan pertama yang yang pemula lakukan saat mengompos, pertama biasanya berpikir kalau kompos itu ribet. Berpikir kalau kompos itu wadahnya harus yang kayak tadi, kalau harus drum biru yang ada kerannya, harus ada keranjangnya dulu, harus ada tanahnya dulu. Sebenarnya enggak. Ya kayak tadi kan sebenarnya simple ya, cuman limbah dapur yang ada di rumah, terus daun-daun kering atau tanah aja yang ada di rumah, terus dikepel-kepel gitu aja, terus disiram pakai
rendeman itu tuh, kok rendeman, sama itu apa, air cucian beras yang udah 2 malam itu disiram kayak gitu aja bisa jadi gitu. Nanti pastikan pokoknya itu apa ya, suhunya menghangat, itu fermentasinya pasti jalan itu kayak gitu. Itu biasanya yang apa ya, anggapan kalau kenapa sih kalau ngompos itu kayaknya susah gitu. Sebenarnya gitu. Nah, tips trik and triknya. Pertama, jangan basah, jangan kering. Maksudnya apa? Jadi kalau kita pegang nih, ketika kita ngaduk si kompos itu, kita pegang, oh komposnya ini kok terlalu basah, terlalu becek gitu. Itu nggak boleh. Kita langsung masukin nih. Tambahkan berarti bahan-bahan coklat, bahan-bahan karbon itu. Kalau misalnya nggak punya, misalnya susah nih daun kering, misalnya rumahnya nggak punya pohon gitu, cari aja kayak tadi potongan kardus, potongan kertas itu kan pasti banyak ya. Pas mulai ngompos itu, hidup berkesadaran itu dimulai gitu. Kita mulai ini apa ya, lebih pengen milah gitu. Tadinya mungkin kita buang sampah sembarangan, berpikir kalau sampah yang kita hasilkan tuh toh ada petugas kebersihan gitu. Padahal ternyata enggak, sampah itu kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Kesalahannya itu menganggap kalau ngompos itu mahal, harus ada wadahnya, harus ada wadah tertentu. Padahal si kompos itu boleh pakai wadah apa aja gitu. Pakai galon pun bisa, pakai botol aja bisa, botol aqua, botol air mineral yang 1,5 liter itu juga bisa. Aku pernah coba pakai galon yang 5 liter, itu juga pernah coba. Yang penting nanti ini aja tetap si prinsip dasarnya itu tetap dijalanin gitu. Si wadahnya itu harus punya aliran udara yang bagus. Jadi sampingnya, kiri kanannya, bawahnya harus dibolongin, tapi jangan gede-gede juga. Kalau gede-gede nanti malah si hewan-hewan itu masuk, kayak semut itu tuh nanti malah pada masuk, malah buyar ntar ngomposnya ya. Itu kesalahan satu ya, itu baru yang wadah. Yang kedua, kesalahan ngompos itu biasanya yaitu nggak ngelihat situasi. Kayak aku kan rumahnya ngadepnya ke barat, jadi nyorot banget matahari. Nah, jangan ditaruh di teras karena maksudnya jangan benar-benar kebuka gitu, jangan kebuka karena nanti akan memperlambat si proses si komposternya itu. Dia jadi nggak akan maksimal gitu. Nanti malah cepat kering. Jadinya kita harus nyemprot mol terus gitu. Padahal sebenarnya kan mol itu hanya sesekali aja. Suka lupa ngaduk kadang-kadang. Karena banyak kesibukan, terus lupa gitu. Apalagi kan kadang nggak tiap hari kan ya, kita juga ngasilin limbah. Kadang-kadang kita makan di luar yang jadi nggak punya itu. Jadi kita nggak inget, oh iya sebenarnya kita lagi ngompos nih, terus kita jadi lupa buat ngaduk. Pernah kejadian aku seminggu gitu, karena itu lagi nginep di rumah mama gitu, tiba-tiba pas pulang si komposnya udah kering kayak gitu, udah gitu. Tapi tetap itu kayak gitu masih bisa diakalin. Kita semprot dengan mol lagi, kita siram lagi dengan air cucian beras, itu nggak masalah gitu. Karena itu kayak mol kayak gitu tetap walaupun tanpa mol, mau pakai mol, mau nggak pakai mol, tetap akan jadi gitu. Begitu kira-kira gitu. Makasih Kak Ida. Iya. Nah, karena pertanyaannya udah cukup ya, webinar composting sama Kak Ida Sani hari ini cukup baik, dan juga aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ke teman-teman semua, ke Miss Vicky, ke Kak Cherry yang udah ikut webinar hari ini. LSPR, Forsi, dan juga officer-officer. Untuk perwakilan Sudanik, terima kasih banyak. Terutama teman-teman semua yang udah luangin waktunya ikut webinar hari ini. Juga kita ada webinar lagi di bulan Mei, jadi nanti kalian ikut lagi ya.